Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penilai video UKIN. Perkenalkan, nama saya Agis Muhlisin dengan nomor NIM 2558130576. Saya merupakan guru mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatih Tajur Halang Bogor. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 Institut Agama Islam Negeri Curup. Pada video ini insya Allah saya akan membuat video pembelajaran pada mata pelajaran fikih di kelas 6 materi tentang khiyar dan juga akan menggunakan metodologi pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Silahkan simak videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh siswa dan siswi kelas 6A? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah kalau ada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Amin. Supaya lebih berkah lagi kita mendapatkan ilmunya, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa. Ayo, siapa yang bertugas hari ini untuk memimpin doa? Aminah. Ayo, silakan Aminah untuk memimpin doa. Siap duduk rapi. Siap. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala doa yang telah kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke materi pada kesempatan hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran dulu. Ahmad Fikri An-Nizam, Al-Fatir, Aminah, Asrof Fakir. Alhamdulillah berarti seluruh peserta didik di kelas 6A ini semuanya hadir. Tapi sebelum kita lanjut dengan materi hari ini, mari silakan semuanya untuk berdiri terlebih dahulu supaya kita lebih semangat dalam belajarnya. Oke, silakan berdiri. Ada permainan namanya buka tutup. Kalau buka berarti tangannya diginiin, dibuka. Buka tutup, buka tutup. Oke, silakan. Bapak sudah siapkan kalimatnya. Nanti kita baca bareng-bareng sesuai kalimat yang ada di papan tulis atau di proyektor ini. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Buka tutup, Buka tutup. bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung sambil tertawa. Makin saya beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Ayo, silakan duduk kembali. Motivasi penting. Kalian usianya sekarang berapa tahun? 12 tahun. Ada istilah seperti ini. Belajar di masa kecil ibarat mengukir di atas batu. Kenapa? Karena kalau belajar di waktu kecil, satu kali ingat bakal ingat sampai tua. Coba kalian nih nanti, tanggal lahir kalian tulis di batu. 15 Mei 2004 misal. Itu kan sampai usia kalian nanti usia berapa, bekasnya itu bakal masih ada. Kalau belajar di masa tua, ibarat mengukir di atas air. Coba nih kalian misal lagi main di sungai. Tulis nama kalian. Fazril. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang jual beli. Ada yang masih ingat apa pengertian jual beli? Siapa yang berani? Ibrahim. Apa yang disebut dengan jual beli? Istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah
barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jangan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling berpenolakan dan keduanya menerima dilanjutkan dengan ijab dari kabul menurut cara yang diatur oleh syarat-syarat. Oke, bagus sekali. Apa syarat jual beli supaya sah? Sekarang siapa? Oke, karena tadi laki-laki berarti sekarang perempuan. Oke, ini apa yang disebut atau apa syarat jual beli itu? Syarat sah jual beli ada 3, yaitu pertama balik, kedua berakal, ketiga saling ridho. Bahwa hari ini kita akan membahas hiyar, ya, membahas apa namanya? Hiyar. Setelah kemarin kita membahas yang namanya jual beli, sekarang kita membahas yang namanya hiyar. Apakah kita datang dari rumah ke sini ada tujuan? Apa tujuannya? Mau menuntut? Kita juga mau belajar tentang hiyar. Hiyar itu ada tujuannya. Buat apa sih kita belajar hiyar? Apakah ada manfaatnya atau tidak? Nih, tujuan kita mempelajari tentang hiyar. Yang pertama apa? Nanti kita bakal belajar tentang pengertian hiyar. Hiyar itu apa sih? Jenis-jenis hiyar itu apa aja? Nanti setelah belajar kalian tahu hiyar itu apa, jenis-jenisnya apa saja. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh hiyar dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mungkin kalian juga sebenarnya sudah mengalami tentang hiyar ini, cuman karena belum tahu jenis-jenis hiyarnya? Ya biasa saja. Tapi kalau misal nanti ketika udah belajar, oh ternyata yang kemarin saya alami itu adalah hiyar majelis misal. Ternyata saya udah ngelaksanain ini, udah mempraktikkan tentang hiyar. Makanya kita nanti akan membahasnya. Nomor 3, menerapkan konsep hiyar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba lihat nomor 1. Yang mau mewakili membaca? Oke, silakan. Karena barangnya tidak bisa dipakai, kalau bisa saya ingin menukarnya atau minta uang kembali. Oh, kalau misal barangnya rusak kayak gitu, ya. Kita beli barang, ternyata barangnya rusak. Ya kalau bisa mau balikin lagi. Kan misal kita mau beli sepatu, nyampe rumah, baru dipakai sekali main bola, sepatunya copot. Nah, kan kayak gitu. Kemudian nomor 2. Mengapa pembeli dan penjual diberi kesempatan untuk berpikir ulang? Ayo siapa? Asila. Oh, karena di dalam Islam itu diatur supaya tidak ada penyesalan dalam jual belinya, akhirnya diberi waktu terlebih dahulu. Yang namanya disebut apa? Hiyar. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya jual beli bisa membawa berkah? Siapa yang berani? Ayo, Raihana. Gimana supaya kita jual beli ini mendapatkan keberkahan dari Allah? Jual belinya harus secara syariat, jujur, tidak menipu, dan saling ridho. Itu yang bisa membuat Allah Oh, jadi kita harus jujur, harus saling ridho. Jangan sampai kita nih ngejual sesuatu karena dipaksa orang lain, jangan. Tapi kita harus jujur, adil, dan juga saling apa? Saling ridho. Kemudian, apa yang kamu rasakan jika ditipu dalam jual beli? Gimana rasanya? Kalian nih, padahal deskripsi di Shopee, misal bagus, bajunya tebal, misal, pas datang bajunya setipis tisu, misal. Gimana perasaannya? Siapa? Ayo, Kevin. Rasanya seperti nanti saya merasa marah dan tidak ingin beli lagi dari orang itu. Marah ya? Udah mah, uang jajan udah dikumpulin buat beli barangnya. Ternyata pas nyampe tidak puas dengan keadaan barangnya. Selanjutnya, apa itu hiyar? Ayo silakan baca bersama-sama. Hiyar secara simpelnya gini, secara sederhananya. Hiyar itu adalah hak bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan akad jual belinya atau membatalkan. Nah, itu namanya hiyar. Pengertiannya dan juga jenis-jenis hiyar. Bahwa jenis-jenis hiyar ada berapa? Ada 3. Yang pertama hiyar apa? Majelis. Yang kedua hiyar. Yang ketiga hiyar aib. Yang pertama ada hiyar apa? Hiyar majelis. Ayo baca bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan hiyar majelis? Nah, selanjutnya ada hiyar syarat. Apa yang dimaksud dengan hiyar syarat? Hiyar antara. Nah, yang ketiga ada hiyar apa namanya? Aib. Ini ada gambar apa? Laptopnya kenapa layarnya besar? Oke, apa yang dimaksud dengan hiyar aibi?
Khiyar syarat yaitu khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Artinya pembeli atau penjual memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jadi harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli tersebut. Silakan diperhatikan video ini. Ini salah satu contoh implementasinya. Ini ada juga cuman hasilnya lagi berarti Bapak akan membagi kelompok. Boleh dari sebelah sini nanti maju satu orang. Di sini Bapak telah menyiapkan nama-nama imam mazhab. Ya, yang 4. Nanti kalian ketika mengambil berarti sesuai dengan tulisan yang ada di sini. Nanti kelompok Imam Syafi'i berkumpul, yang dapat kartu Imam Syafi'i. Yang dapat kartu Imam Maliki, silakan berkumpul dengan teman-teman yang mendapat kartu Imam Malik. Paham caranya? Paham. Oke, silakan. Davina ambil satu. Acak. Oke, silakan duduk. Nanti kalau telah selesai semua, baru diangkat dan berkumpul per kelompok. Felistia, Asila, Sakila, LKPD-nya, tugas kalian nanti di LKPD itu ada nama, maka kalian isi nama kelompoknya masing-masing, dan juga ada soal. Maka silahkan didiskusikan di setiap kelompok kalian, nanti bakal ada soal di situ, kemudian jawab, kemudian kalian tulis. Dan juga karena tadi tujuan belajar kita supaya bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita akan bermain peran. Ada yang sebagai apa? Penjual. Ada juga sebagai apa? Pembeli. Ada yang tugasnya nanti bermain perannya khiyar majlis. Ada juga yang berperannya khiyar aibi. Ada juga yang berperannya sebagai khiyar syarat. Didiskusikan setiap kelompoknya. Di situ Bapak sudah menyiapkan soal, ya, menyiapkan soal buat kalian untuk mendiskusikan. Ayo, mulai dari biodatanya dulu. Silakan, di situ ada pertanyaan. Menurut kelompok kalian, apa pertanyaan dari soal yang ada di LKPD berikut? Yang telah tadi materinya udah kita bahas bersama-sama. Ayo, silakan. Dilihat di situ tugasnya. Ayo. Setiap kelompoknya kan ada berbeda-beda. Kalau yang ini mah tadi diperintahkan untuk membuat sketsa. Ayo, silakan dipersiapkan. Oke, silakan dikeluarkan bahan-bahannya. Ayo, ini terus mana spidol dan juga yang lain-lainnya. Untuk yang pertama ke depan silakan kelompoknya Aminah. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rafa. Nama saya Farid. Nama saya Kevin. Nama saya Aminah. Nama saya Raihana. Hasil diskusi jawaban 1. Karena khiyar menjamin keadilan dalam jual beli sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian barang. Hak khiyar penting untuk menjaga kejujuran dan kepercayaan dalam jual beli serta memberikan waktu untuk memastikan kondisi barang sesuai harapan. Dengan adanya khiyar, pembeli dan penjual memiliki waktu untuk berpikir ulang sehingga menghindari penyesalan atau tindakan yang tergesa-gesa dalam membeli. Khiyar dibutuhkan agar jual beli berlangsung secara adil, transparan, dan memberikan perlindungan terhadap kesalahan atau penipuan. Suatu hari di sekolah ketika istirahat, Farid menawarkan jam tangan kepada Aminah. Kemudian Aminah mengatakan ingin mencoba dulu selama sehari sebelum memutuskan untuk membeli jam tersebut. Oke, silakan.
Kata Farid, Aminah, kamu pasti suka jam tangan digital ini, keren dan multifungsi. Aku jual 30.000, di yang lain bisa 50.000. Kata Aminah, aku tertarik, tapi boleh aku coba dulu 1 hari, kalau cocok besok aku bayar. Kata Farid, silahkan, aku kasih waktu sampai besok sore, kalau nggak cocok boleh dikembalikan. Itu adalah khiar syarat, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menunda keputusan transaksi. Dengan syarat waktu tertentu, hal ini memberikan kesempatan untuk memastikan barang sesuai harapan. Demikian simulasi jenis khiar syarat dalam jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat teman-teman kita yang telah mempresentasikan tentang khiyar syarat, ya. Husna, silakan Husna untuk memimpin teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya semuanya? Baik dah? Baik. Alhamdulillah. Ayo silakan diperkenalkan dulu. Kami dari kelompok Imam Syafi'i. Nama saya Husna. Nama saya Sila. Nama saya Sarah. Nama saya Ibrahim. Nama saya Fazril. Khiyar adalah hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli setelah terjadi transaksi. Jika pembeli merasa tertipu atau menemukan cacat. Ayo selanjutnya. Jika penjual menyembunyikan cacat barang, maka pembeli berhak menggunakan khiyar aib untuk membatalkan transaksi atau meminta ganti rugi. Dalam Islam, tindakan menyembunyikan cacat termasuk bentuk penipuan yang dilarang. Selain membatalkan akad, pelaku juga dapat dikenai dosa karena melanggar prinsip amanah dan kejujuran dalam perdagangan. Proyek Mini membuat poster. Kami dari kelompok Imam Syafi'i akan menyampaikan poster tentang khiyar. Saya bernama Husna dan ini teman saya Sarah. Silakan. Ini mari kita teman-teman bersama lihat poster sederhana yang telah dibuat oleh teman-teman kita. Ayo, apa isi posternya? Menjelaskan tentang apa? Poster ini menjelaskan tentang jenis-jenis khiyar, mengapa khiyar itu penting, dan juga ada penjelasannya. Pertama ada khiyar majelis. Hak memilih selama masih dalam satu majelis atau belum berpisah. Khiyar syarat, hak memilih dengan syarat tertentu dalam waktu yang disepakati. Khiyar aib, hak membatalkan jual beli jika ada cacat atau kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Cukup sekian dari kami kelompok Imam Syafi'i. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah paham tentang khiyar? Sudah paham. Ada yang belum paham? Saya kurang mengerti. Saya ingin bertanya. Berikan contoh yang hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ada ternyata teman kita yang belum paham tentang khiyar. Tadi tentang khiyar apa? Hadis. Khiyar majelis. Barangkali ada teman-temannya yang mau menjawab siapa? Oh, ternyata teman dekatnya, ya. Teman dekatnya yang bahkan satu kelompok. Oke, silakan kasih tahu temannya yang tadi belum mengerti. Contohnya, Ahmad dan Budi bertemu di sebuah toko untuk melakukan transaksi jual beli. Ahmad ingin membeli handphone bekas milik Budi. Setelah melihat-lihat handphone dan menanyakan kondisi, Ahmad berkata, "Saya beli ya 2 juta." Budi menjawab, "Oke, saya setuju." Namun sebelum mereka berpisah dari tempat transaksi, masih ada satu majelis atau satu pertemuan. Ahmad berubah pikiran dan berkata, "Maaf, saya pikir-pikir lagi ya, saya batalkan aja, belum yakin." Budi pun menerimanya dan mereka membatalkan transaksi tersebut. Materi hari ini kita belajar tentang apa? Khiyar. Tentang apa? Khiyar. Khiyar ada berapa jenisnya? 1, 2, 3. Terus kalau ada yang bertanya apa itu yang dimaksud dengan khiyar? Khiyar adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Kemudian tadi bahwa khiyar itu terbagi berapa? 3. Ada yang disebut dengan khiyar majlis, yaitu boleh meneruskan atau membatalkan akad jual beli pada waktu masih berada di tempat akad. Kemudian ada yang namanya khiyar syarat, ya. Antara penjual dan pembeli boleh meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan syarat-syarat tertentu. Yang terakhir ada namanya khiyar apa? Aibi, yaitu adanya kecacatan, kerusakan pada barang yang tidak terlihat pada saat ijab qabul. Maka Bapak telah menyiapkan 5 soal pilihan ganda, ya. 5 soal pilihan ganda ini karena memang tadi kalian sudah memahami tentang khiyar dan juga pembagiannya. Silakan diberikan nama dan juga dikerjakan 5 soal pilihan ganda tentang khiyar ini untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian yang telah tadi kita bahas tentang khiyar ini. Ayo, jangan lupa selalu libatkan Allah dalam setiap aktivitasnya, ketika kita mau belajar, ketika kita mau berangkat kemana-mana, selalu libatkan Allah supaya ada keberkahan di dalam kehidupan kita. Baca soalnya, kemudian menunjuk satu orang untuk menjawabnya. Sebelum menjawabnya, berdiri dulu baru menjawab apa pilihannya. Nomor 1. Yang dimaksud dengan khiyar dalam jual beli menurut hukum Islam adalah A. Hak untuk menolak membayar harga barang. B. Hak untuk memilih dan menetapkan kelanjutan akad jual beli. C. Hak untuk menjual kembali barang yang dibeli. D. Hak untuk menetapkan harga jual barang.
Kevin. Silakan berdiri. Apa jawaban dari nomor 1? B. Gimana teman-teman? Betul atau salah? Betul. Bahwa yang disebut dengan khiyar itu adalah boleh melanjutkan atau membatalkan jual beli. Terima kasih, silakan duduk. Hari ini yaitu menyelesaikan soal ini. Siapa yang berani untuk menyimpulkan materi tentang khiyar atau apa pengertian khiyar? Silakan angkat tangan. Ada yang berani? Ayo, silakan. Khiyar itu apa? Hak membatalkan transaksi selama penjual dan pembeli masih dalam satu majelis atau belum bisa. Khiyar syarat. Hak membatalkan transaksi yang disepakati untuk jangka waktu tertentu. Khiyar aid. Hak membatalkan transaksi jika dilakukan terhadap atau bersama pada barang setelah pembelian. Oke, terima kasih Hus. Bahwa setelah belajar tentang khiyar, nanti kita bakal belajar tentang lukotoh. Apa itu lukotoh? Yaitu barang temuan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan menyampaikan materi tentang itu. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo silakan Aminah untuk menyiapkan teman-temannya. Siap duduk Hafiz. Siap. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu Wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. sadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.